Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama negeriku, muatan PKN. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan bangsa lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau yang besar maupun di pulau yang kecil. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar di pulau-pulau Indonesia. Dari ke-34 provinsi ini masing-masing mempunyai atau terdapat banyak suku bangsa. Yuk kita pelajari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam juga. Antara satu bahasa daerah dengan bahasa daerah lainnya tentu terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disatukan dengan menggunakan bahasa persatuan atau bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berpengaruh pada berkurangnya pengguna bahasa daerah. Hal tersebut menjadi salah satu kemungkinan penyebab kepunahan beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa daerah yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ini. Saat ini, generasi dewasa masih menjadi satu-satunya kelompok yang menjadi penutur fasih bahasa daerah. Bahasa daerah berperan penting dalam menjaga budaya daerah. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum akhirnya benar-benar hilang dari kehidupan bangsa kita. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, menggunakan bahasa daerah saat berbincang dengan keluarga di rumah. Orang tua yang menggunakan bahasa daerah di rumah, otomatis sedikitnya anak-anak akan mampu memahami bahasa tersebut. Yang kedua, mempelajari bahasa daerah. Yang ketiga, menghormati bahasa dari suku lain. Dan yang keempat, menghargai orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Keragaman agama di Indonesia.
Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Nah, hal ini menjadi salah satu penyebab penyebaran agama di Indonesia. Pada awalnya, agama yang masuk di Indonesia pertama kali adalah agama Hindu dan agama Buddha yang dibawa oleh bangsa India saat mereka berdagang. Selanjutnya, datanglah bangsa Arab yang membawa agama Islam. Bangsa Eropa membawa agama Kristen dan Katolik, serta bangsa Cina membawa agama Konghucu. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Agama yang diakui di Indonesia, sebagaimana yang kamu tahu bahwa agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada saat tema 6 kemarin kita telah mempelajari rumah ibadah, hari besar agama, dan juga fungsi dari tempat ibadah, ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang kitab suci. Kitab suci umat Islam tentunya kamu tahu, yaitu Al-Quran. Umat Kristen dan umat Katolik kitab sucinya adalah Alkitab. Umat Hindu kitab sucinya Weda. Umat Buddha Tripitaka, dan umat Konghucu kitab sucinya adalah Sisu. Alhamdulillah selesai penyampaian materi hari ini, dan untuk tugasnya kalian dapat berdiskusi dengan teman melalui video call, ya. Sekalian kalian berjumpa dengan teman-teman kamu, ya, berbincang-bincang dengan teman-teman kamu, atau kalau kalian sulit, kalian bisa berdiskusi dengan kakak atau ayah dan bunda dengan tentang tindakan yang dapat kamu lakukan agar temanmu dapat menjalankan ibadah sesuai agamanya. Tugas ini ada pada buku paket tema 7 halaman 40. Semangat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.